Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Bincang Akhir Pekan yang dipersembahkan oleh Mu'adz TV dan Radio Mu'adz Binjabal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Apa kabar, Hi? Sehat? Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah, Allah. ya Allah. Ini udah tiap hari? Seminggu 5 kali sih, Hi. Seminggu 5 kali, berarti Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Enggak. Oh, enggak. Iya. Jadi ada jeda. Senin, Selasa, Iya. Rabu break, Kamis, Jumat, Sabtu latihan lagi, Minggu break. Oh, itu aturannya? Iya, kurang lebih begitu. Oh, nggak boleh 5 hari berturut-turut? Boleh juga, tetapi otot ini dia butuh namanya untuk beristirahat agar dia bisa bekerja. Oh, berarti bukan hanya orang yang butuh istirahat ya? Betul sekali. Masya Allah. Kalau kita bisa panjang lebar untuk cerita, dulu yuk. Ya, silakan. Masya Siap. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di program Bincang Akhir Pekan. Saya Nur Junaid akan menemani sahabat Mu'adz di kesempatan ini. Dan kali ini saya berada di salah satu pusat olahraga untuk gym. Dan saya akan mengajak sahabat Mu'adz untuk berbincang tentang bagaimana hidup sehat dengan gym tentunya. Bersama saya telah hadir narasumber di program Bincang Akhir Pekan, salah satu instruktur gym di Kota Kendari. Beliau namanya adalah Ahi Hasmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini aktivitas gym selalu rutin ya dilakukan? Kalau rutin, iya. Sudah berapa lama? Kurang lebih mulai mengenal dunia fitness itu dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. 2005 sampai sekarang, berarti sekarang 2005, 2020, 15 tahun. Naam. Masya Allah. Memang ini hobi atau gimana? Apa ya? Ini alhamdulillah termasuk hobi. Hobi. Ya. Masya Allah. Berarti ini ceritanya hobi yang dibayar ya? Begitu kayaknya. Iya. Kemudian penting nggak sih bagi seorang yang punya aktivitas padat atau mungkin yang sibuk dengan pekerjaan kantoran untuk melakukan olahraga semisal gym? Jadi sebenarnya gini, olahraga itu bukan cuma gym saja. Olahraga itu banyak sekali. Iya, hanya tergantung dari orang-orangnya. Iya. Dia hobi apa saja. Tetapi di dunia fitness atau di gym, kita punya kelebihan tersendiri. Apa tuh? Jadi yang pertama nih, kelebihan dari gym nih. Yang pertama ini kita bisa memperindah tubuh. Yang pertama. Iya. Iya. Memperindah tubuh itu menambah sayap gitu kan? Jadi memperindah tubuh ini tadinya yang kurus mau kasih gendut Bisa. atau mau kasih besar bisa. Dari besar mau kecil bisa. Berarti saya ini bisa dong? Bisa, why not? Kenapa tidak? Wah, Masya Allah. Nah, tapi itu semua bisa dilakukan dengan rutinitas tentunya ya? Iya, betul sekali. Jadi selama orang punya aktivitas misalnya ya kantoran lah gitu kan? Iya. Kalau kantoran kan biasanya kerjanya paling tangan dengan ini kan? Iya. Fisik jarang kita fungsikan. Gitu. Nah, untuk kebutuhan seperti itu sebenarnya seperti apa bagusnya? Jadi kalau orang kantoran, apalagi dia itu sama sekali waktunya full di kantor, kurang lebih dia di kantor tuh dari jam 6:30 pagi sampai kurang lebih ada yang sampai jam 9 malam. Jadi mungkin masukan dari buat teman-teman yang aktivitasnya sangat padat sekali, luangkan waktunya kurang lebih sejam sampai 1,5 jam untuk berolahraga. Olahraga. Iya. Olahraga apa yang bisa disarankan? Kalau saran bagi saya untuk lebih ideal nge-gym, angkat beban. Iya, kenapa bisa? Kenapa dari saya pribadi mensarankan supaya teman-teman yang berkantor untuk dia
lebih memilih untuk gym agar dia bisa melatih tulang sama menciptakan staminanya lebih baik dan bagus. Itu 1 jam sehari ya? Iya kurang lebih sejam sehari. Iya, untuk menciptakan staminanya supaya bisa bagus dan tulangnya bisa lebih kuat. Iya. Iya, mengangkat beban ya. Nah, betul. Padahal beban hidupnya sudah banyak. Beda. Belum cukup ya. Beda ya. Iya. Kalau itu beban hidup di sini. Iya, pikiran tuh. Itu dari sini turun di hati, turun di kantong. Nah, Masya Allah. Nah, kira-kira untuk olahraga selain gym misalnya bagi orang yang super sibuk gitu kan tadi katanya sejam. Olahraga-olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah mungkin. Olahraga ringan tuh bisa kita latihan namanya ada latihan apa ya? Mungkin bisa dengan kita bela diri. Oh, bela diri. Ya, bisa dengan bela diri. Kenapa saya katakan bela diri simple? Karena sekarang tuh ada yang namanya latihan Muay Thai. Ya, latihan Muay Thai ini kalau kita sudah pernah mengikuti sekali, 2 kali, sampai 3 kali, gerakannya sudah bisa kita hafal. Jadi dengan latihan ini kita bisa menggunakan di rumah. Jadi bisa kita latihan sendiri, tinggal fight, tinggal tinju, tendang, siku dan lutut. Oh iya. Yang penting yang ditinju samsat ya. Kurang lebih. jangan anak-anak. Ya, maybe. Nah, ini kan di antara kita ya banyak yang aktivitasnya memang kantoran, rumah kantor tiap hari itu dari pagi sampai malam. Nah, kira-kira dampak buruknya orang yang sibuk dengan aktivitas seperti ini tanpa memperhatikan olahraga apa untuk tubuh? Ini sangat sangat harus diperhatikan sekali ini, Masya Allah. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Masya Allah. Jadi sebenarnya itu efek dari kita teman-teman kita ini yang tidak memperhatikan olahraga mereka, karena mereka sibuk dengan kegiatan kantor. Itu yang pertama, mereka bisa jadi obesitas. Karena orang yang kerja di kantoran dia itu pasti sangat berpikir keras. Orang yang berpikir keras, dia butuh asupan makanan dalam tubuh. Maka dari itu ini yang tidak terkontrol biasanya. Ya, jadi ini sebab bisa memacu namanya obesitas yang pertama. Yang kedua, karena kita obesitas bisa terganggu dengan namanya jantung terganggu. Iya. Dan mungkin jadi denyut jantungnya bisa jadi tidak normal. Yang pertama tidak normal, yang kedua mudah panik. Iya, karena dia tidak memiliki otot jantung. Ini otot jantung perlu dilatih? Perlu dilatih. Jadi cara melatih otot jantung 2 cara. Yang pertama kita jalan kaki maksimal dengan lari. Ini karena kalau dokter sudah vonis kita jantung, salah satu terapi yang harus kita lakukan adalah jalan kaki. Supaya apa? Otot jantung bisa terbentuk dan kuat kembali. Bisa lebih kuat menghadapi kenyataan. Betul sekali. Jadi minimal olahraga jalan kaki bisa menjadi alternatif ya. Betul sekali. Itu tadi. Mungkin dari kantor jam 7 tuh. Mungkin habis sholat subuh. Dengar kajian setengah jam tuh kurang lebih. Habis itu sikir pagi, habis sikir pagi ambil duha, ambil duha jalan kaki deh, ke kantor, ke rumah, gitu ya, ke kantor aja yang kakinya. Tapi kalau jalan lebih irit. Atau juga bisa sepeda ya? Dari kantor ke rumah? Sepeda bisa juga, hanya saja kalau sepeda sebenarnya itu khususnya di kota Kendari, kalau bagi saya itu kurang aman. Karena banyak kendaraan. Masya Allah. Jalan kaki mungkin lebih aman ya? Lebih aman. Sekarang ini kan lagi tren tentang bagaimana menurunkan berat badan. Ya, ada banyak pola diet yang ditawarkan di media sosial, kemudian juga kita lihat bagaimana trik-trik untuk menurunkan berat badan. Masya Allah. Nah, ada satu pertanyaan menarik ini, apakah olahraga gym seperti ini itu menjadi sebuah daya tarik bagi orang yang ingin menurunkan berat badan? Ya, jadi yang perlu kita ketahui adalah di sini menurunkan berat badan
Olahraga itu dia cuma 30%. Oke? Ya. 70%-nya pola makan. Oh. Jadi sekuat-kuat bagaimanapun kita berolahraga, Iya. kalau pola makannya tidak diatur, nol hasilnya. Oh begitu. Ya, olahraga jenis apapun. Ya. Ya, jadi kalau kita mau diet, Ya. mau turunin berat badan, itu yang harus diperhatikan adalah pola makan, pola istirahat, Ya. pola olahraga. Jadi pola makan di sini untuk orang yang diet, dia makan dalam satu hari itu 6 kali. Ah, 6 kali makannya. 6 kali. Ya, jam 7 pagi, Ya. jam 10 pagi, jam 12 siang, Ya. jam 3 sore, jam 6 sama jam 10 malam. Semua. Ya. Itu bukannya tambah gemuk. Lah, tidak. Oh tidak. Iya, jadi begini. Yang dimakan ini apa nih? Jadi sebelum kita memasuki pola makannya, Ya. kita harus ketahui dulu kenapa sih pola makannya harus 6 kali dalam sehari atau harus tiap 3 jam kita makan. Karena lambung ini kita lagi proses supaya dia jangan mengkerut, tapi dia mengecil. Mengecil. Itu yang kita perlu. Beda ya mengkerut dengan mengecil. Beda. Kalau dia mengkerut, kita tidak makan. Kita contoh, saya cuma makan pagi sama siang. Iya. Habis itu sore malam setel makan lagi. Iya. Nah, itu memancing supaya lambung mengkerut tuh. Oh bukan mengecil. Bukan mengecil. Nah, karena kalau dia mengkerut, kita isi lagi makanan, kembali. Kembali lagi mengembang. Iya, kembali mengembang. Beda kalau kita latih supaya dia mengecil. Iya iya. Nah, kalau kita latih dia mengecil, tiap 3 jam itu kita isi asupan makanan. Isi asupan makanannya dengan yang penuh serat sama penuh gizi. Oh, Iya. bukan yang penuh karbo. Karbo kita butuh, tapi Iya. kita batasi. Oh, Iya. Ada takarannya. Ya, betul sekali. Nah ini sahabat semua sekalian yang kadang kita keliru katanya ingin diet, ingin turun berat badan, tapi makan pagi kemudian nanti jam 1 baru makan lagi. Nah. Kemudian malam makan jam 8 setelah itu nggak makan sama sekali. Ternyata ini salah satu metode yang keliru ya. Iya, betul sekali. Bukannya mengecilkan lambung, Mengkerut. mengkerutkan Nah, lambung. betul. Masya Allah. Kemudian untuk ininya pola konsumsinya sendiri seperti apa yang menu ditawarkan atau yang baik? Jadi pola makan itu yang satu hari 6 kali kita makan. Jam 7 pagi itu kalau bisa kita sarapan. Sarapan apa? Ya. Sarapan bisa kita oatmeal. Oatmeal. Ya, bisa Bukan nasi oatmeal. kuning. Bukan. Kalau nasi kuning biar saya saja. Oh gitu. Kalau kayaknya berat kayaknya kalau Anda. Jadi bisa oatmeal atau bisa putih telur. Iya. Nah, putih telur itu bisa 6 butir, bisa 4. Ini kenyang nih. Ini pagi hari. Iya, jam 7 nih. 7. Jam 7 pagi. 4 butir. Iya, Kali kenyang. 10, 40 biji satu rak. Iya. Habis itu masuk jam 10 pagi. Jam 10 pagi ini kita makan buah apel hijau yang kayak serat ya. Iya. Jangan apel merah. Oh, beda. Iya, beda. Kalau apel hijau itu tadi, apel hijau itu dia kayak serat. Memang rasanya kayak asam, tapi kita butuh itu buat kulit, buat pencernaan. Jadi itu kita bagus. Selain apel, Selain apel itu jam 7 pagi, jam 10 pagi itu kayaknya lebih bagus apel kayaknya. apel ya. Iya. Nggak ada alternatif pisang gitu. Pisang itu kita makan nanti jam 3 sore. Oh, jam 3 sore. Iya, karena di pisang itu dia memiliki glukosa tersendiri Iya. yang bisa menetralkan glukosa dalam tubuh. Gitu. Itu kita butuh sore. Iya, iya. Ya karena kita sudah aktivitas dari pagi sampai sore, takutnya kita jangan drop. Iya. Kita masukkan asupan pisang. Pisangnya kalau bisa pisang pisang Ambon. Ambon. Oh, Iya. Pisang raja ya? Ya, bukan pisang raja. bukan pisang raja, beda. pisang Ambon. Iya, pisang Ambon. Oh, iya. Kita lanjut. Nah. Jam 12 tadi, jam 12 itu makan siang. Jam 12 itu kalau bisa kita ganti berasnya dengan beras merah lebih baik. Tapi kalau belum bisa pakai beras putih. Jadi berasnya itu, nasinya itu kita makan kurang lebih 7 sendok. 7 sendok? Ya, 1, 2, 7 7. sendok besar? 7 sendok makan. Oh, Nah. bukan sendok nasi? Bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasi habis. Iya. Kalau masih lapar, Iya. perkenyang di lauk. Bisa ikan tuna. Adanya ikan tuna bang kumis. Bang kumis. Adanya bang kumis. Lajang. Habis itu sayurnya yang kayak serat seperti contoh bayam.
bisa brokoli, Ya. wortel, kacang panjang. Ya. Itu yang jam 12 ya? Ya, itu menu sayur. Menu sayur. Bisa diganti dengan menu-menu yang lain. Harapkan yang jadi catatan sini makanan adalah hindari dulu makanan yang mengandung tepung sama minyak. Itu intinya dulu. Duh, tepung dan minyak itu ya, tepung itu gorengan, kue-kue, minyak itu ada nggak sih ya? Jadi dikukus, dibening-bening gitu dulu makannya. Nggak boleh tumis-tumis? Tumis-tumis nanti Nanti ya? Ada waktunya? Ada waktunya. Oh, Masya Allah. Nah ini jam 12, jam 3? Jadi jangan pernah telat, jangan makan siang ini jangan pernah telat. Jangan pernah lewat dari jam 1. Jam 1. Iya. Habis itu jam 3 sore tadi makan buah pisang. Makan buah pisang. Iya. Paling banyak 2 biji. Bukan 2 sisir. Kayak takutnya 2 sisir nih makan ya. 2 biji saja. Iya. Buah-buah. Nah, habis itu makan malamnya nih sebelum sholat maghrib nih. Bisa jam setengah 6. Iya. Makan nih. Yang tadi 7 sendok menjadi 4 sendok. Iya. Nasinya. Kalau masih lapar perkenyang di lauk. Lauknya bisa diganti dada ayam yang tanpa kulit, yang utuh. Bisa daging khas dari daging sapi. Up to you. Bisa. Habis itu lagi jam 10 malam makan buah yang banyak mengandung air. Nanas, ketimun, pir, semangka. Pokoknya jam 10 malam makan buah yang banyak mengandung air. Kurang lebih gitu putar-putaran. Putar tiap hari gitu ya. Itu tujuannya untuk mengecilkan lambung. Bukan mengkerutkan lambung. Betul sekali. Berarti ini bunuh diri juga ya kalau misalnya ingin diet tapi makan pagi, kemudian tidak makan siang, nanti sore lagi, baru besok pagi lagi. Gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak pola diet seperti yang tadi disampaikan terukur dan berhasil tanpa diiringi olahraga? Bisa, why not? Hanya saja kalau kita diet tanpa berolahraga, yang pertama kulit kita kurang kencang. Jadi mengkerut gitu kan? Ya, yang pertama. Yang kedua, stamina kita berbeda. Fisik kita berbeda. Banyak perbedaan yang nampak dari apabila kita diet saja tanpa berolahraga dengan diet dengan berolahraga. Oh, beda. Iya, banyak bedanya. Ayah Hasbi ini kan kalau kita lihat di sini ada banyak alat nih. Bagi yang ingin olahraga atau mungkin ingin menurunkan berat badan, boleh nggak pakai semua alat ini atau ada perlakuan khusus yang ini dulu alatnya, kemudian ini lagi gitu? Jadi untuk orang yang ingin menurunkan berat badan, beda dengan menaikkan berat badan ya? Sama saja. Sama ya? Hanya saja yang membedakan adalah yang pertama cara latihan sama pola makan. Ini yang membedakan. Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan, itu pola latihannya itu agak sedikit apa ya namanya ya? Bisa dikatakan ekstrim. Ekstrim itu karena dia pola istirahat kita persempit. Ya, pola istirahat itu bisa 10 sampai 30 detik saja istirahatnya. Habis itu kita harus push lagi di olahraga. Beda dengan kalau mau naik berat badan. Kalau mau naik berat badan, sebelum dia berolahraga, dia harus makan berat. Kirain hanya banyak makan doang? Tidak. Jadi sebelum dia berolahraga, sebelum dia angkat beban, dia harus makan berat. Makan berat di sini adalah makan nasi, ikan besar, dada ayam, daging sapi, sayur-sayurnya. Dia harus makan itu dulu, baru dia datang olahraga. Datang olahraganya pun dia tuh latihannya itu bebannya berat, bukan yang ringan. Dia latihan beban berat supaya kenapa? Kita pacu ototnya supaya bisa meningkatkan nafsu makan dalam dirinya. Makannya enak. Ya, kurang lebih begitu. Kalau yang mau menurunkan berat badan, maka tidak boleh makan sebelum olahraga. Tergantung waktu yang dia datangkan. Seperti contoh, kalau dia punya waktu pagi hari adalah dalam perut kondisi kosong, ini pembakaran sangat cepat untuk bagi orang yang ingin menurunkan berat badan. Di sini bagus buat dia menurunkan berat badannya. Jadi olahraganya kita push, cak, begitu. Kalau misalnya untuk yang pemula, ada nggak yang perlu diperhatikan? Kalau bagi menggunakan alat atau mungkin sebelum olahraga gym? Ya,
Jadi bagi pemula itu yang pertama pasti jangan lupa pelemasan dulu, pelemasan otot supaya jangan cedera yang pertama. Yang kedua itu kita memberitahukan cara menggunakan alat yang benar supaya dia jangan cedera. Oh iya. Betul. Takutnya, Pernah nggak ada yang cedera karena pakai alat yang salah? banyak, bukan cedera, bukan ada banyak. Oh, banyak. Banyak karena itu tadi mereka tidak memperhatikan pelemasannya dulu. Iya. Habis itu cara mengangkatnya gimana sih yang baik dan benar. Mungkin karena mereka melihat, saya besar nih, Bisa gitu kan? saya bisa angkat. Dia angkat 20 kilo langsung. Oh ilaha illallah. Dia kira Bukannya sehat, iya, sakit ya? sakit. Cari tukang urut deh. Oh, Langsung, ya Allah. iya. Nah, ini apakah semua jenis olahraga cocok untuk menurunkan berat badan? Jadi semua jenis olahraga cocok menurunkan berat badan. Tapi Hanya saja untuk dunia fitness angkat beban beda tersendiri. Karena kenapa? Dunia fitness atau kita namakan dengan angkat beban, kita itu menciptakan otot dalam tubuh agar otot bisa membakar lemak. iya. Nah, jadi otot itu bekerja bukan pada saat kita lagi latihan. Jadi pada saat kita beristirahat di rumah, otot itu baru dia bekerja. Nah, disitulah dia kerja sama lemak. Maka dari itu kebanyakan teman-teman yang obes dia berpatokan kepada timbangan. Kok timbangan saya belum turun, Iya betul. tapi baju saya sudah longgar. Ah, Nah, itu masa lemak menurun, masa ototnya sudah meningkat, begitu. itu artinya sudah mulai ideal. Sudah mulai menurun. Hanya di timbangan belum nampak. Karena masa lemaknya masih lebih tinggi daripada masa ototnya. Harusnya makanan yang kita makan itu diubah jadi otot ya, bukan jadi lemak. Ada makanan yang khusus buat bisa untuk makanan jadi otot, seperti makanan yang kaya protein. Iya. Dengan ada juga makanan yang tidak bisa, yang harus memang dibakar gitu loh. Iya. Pantas ada orang yang makannya banyak tapi tubuhnya langsing saja, langsing gitu. Saya lupa namanya itu. Itu ada istilah bahasa Latinnya. Oh, gitu. Tapi saya lupa. Iya, memang Tapi ada. memang ada seperti itu. Ada gennya Iya, gitu. kalau kayak saya ini makan banyak pasti kembung. Sama. Oh, cuma bedanya kalau ini lemak, ini otot. Iya. Saya malu. Masya Allah. Tapi orang percaya kalau ini instruktur fitness. Masya Allah. Insya Allah percaya. Percaya ya. Iya. Pas kok instruktur saya gemuk gitu kan. Saya pernah ditanya. Oh gitu. Nih, saya pernah ditanya. Pak, kok besar sih Pak? Nah, jadi saya jelaskan. Jadi saya ini bidang saya adalah lifter. Oh lifter. Jadi saya pertama kali gym itu tahun 2005. 2 tahun 2007 itu saya masuk di atlet angkat berat. Sultra. Oh. Jadi saya sekarang atlet Sultra. Sutra. Akhirnya badannya harus besar ya. Kenapa badan saya harus besar? Karena saya masuk di kelas bebas, kelas 125 plus. Nah, Jadi berat saya itu harus 120, sekian baru bisa masuk kelas saya. makanya berat badan harus dijaga. Kurang lebih begitu. Akhirnya imut deh. Masya Allah. Ya, baik sahabat Mas dimanapun Anda berada, obrolan kita tentang gaya hidup sehat dengan gym kita akan jeda dan setelahnya kita akan masuk ke sesi 2 dengan pentingnya olahraga bagi seorang relawan kemanusiaan. Ini yang penting juga untuk kita bahas karena tak sedikit di antara saudara-saudara kita yang menjadi relawan tidak memperhatikan olahraga. Tetap di program Bincang Akhir Pekan. Bincang Akhir Pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim alal mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah merupakan agama yang sempurna. Dan bagian dari kesempurnaan Islam, Islam tidak hanya memerintahkan kepada kita sekalian untuk menjaga kesehatan ruh kita, tetapi juga Islam memerintahkan kepada kita sekalian untuk menjaga
jasmani kita, akal kita, dan Islam juga menganjurkan kepada kita sekalian untuk tetap menjadi seorang pribadi muslim yang menjunjung tinggi akhlakul karimah. Di antara ajaran Islam yang tak bisa dipisahkan darinya adalah menjaga kesehatan fisik, dan berolahraga adalah merupakan salah satu petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk menjaga kesehatan fisik, karena itu dapat membantu kita sekalian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kekuatan dan dari kuda-kuda yang ditambat. Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dapat menanamkan rasa takut pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kalian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berolahraga tentu yang terpenting bagi kita sekalian sebagai seorang muslim adalah menjaga niat kita, menghadirkan niat bahwa ini adalah merupakan bagian daripada ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu, sebagaimana juga Nabi alaihi salatu wasallam telah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjaga stamina tubuh dan berolahraga. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, walau keduanya memiliki kebaikan. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berolahraga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempraktekkan ya bentuk-bentuk olahraga pada sisi kehidupan beliau alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengajak berlomba dan berolahraga bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengajak anak-anak ya untuk bermain, bercanda, kemudian juga berolahraga. Ya, oleh sebab itu di sana ada sejumlah olahraga yang dikenal di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, dari mulai berlari, berjalan kaki, menunggang kuda, kemudian memanah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, allimu auladakum as-sibahata war-rimayah wa rukubul khail. Ajarkanlah anak-anak kalian berenang, memanah dan berkuda. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting di dalam berolahraga adalah kita menjaga adab dan etika. Bagaimana seorang muslim dia memiliki akhlakul karimah atau menampakkan sisi-sisi akhlakul karimah dalam kehidupan berolahraga. Kita harus menjauhi bentuk-bentuk olahraga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, seperti misalnya berolahraga dengan ada unsur perjudian, ya, kemudian demikian juga ada unsur bermain dadu, kemudian demikian juga di sana mungkin ada ikhtilat, membuka aurat, kemudian menimbulkan asabiyah atau fanatisme terhadap golongan. Padahal kita ketahui bahwasannya tujuan daripada berolahraga adalah menanamkan cinta dan kasih sayang. Ya, bukan kemudian membangun fanatisme selain di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu hal ini sangat bertentangan dengan Islam dan diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan dari golongan kami mereka yang menyerukan pada fanatisme golongan. Oleh sebab itu di dalam adab berolahraga, ya seyogianya kita sekalian memperhatikan waktu kita. Ya, yang pertama memperhatikan waktu agar supaya waktu berolahraga kita tidak mengalahkan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Kemudian berikutnya, yang kedua, seyogianya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak persaudaraan, celaan, cacian, makian. Berikutnya juga adalah menghindari ikhtilat, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Kemudian demikian juga membuka aurat. Juga jangan sampai kita menganiaya orang lain baik dengan perkataan kita atau mungkin menganiayai fisik mereka.
Semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muats TV, saluran televisi satelit Anda. Bincang akhir pekan. Masih dalam obrolan di kesempatan ini di tema tentang sehat kunci utama bagi relawan, dan kita akan masuk ke inti tema kita. Nah, bersama dengan instruktur kita yaitu Akhuna Hasbi yang sudah malang melintang di dunia fitness. 15 tahun, bukan waktu yang singkat. Masya Allah. Nah, ini kan kita melihat sekarang banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan kan, yang di medan-medan bencana banyak kita lihat teman-teman relawan yang Masya Allah banyak yang tergerak hatinya untuk terjun membantu. Nah, bagi antum sebagai seorang olahragawan, penting nggak sih bagi seorang relawan itu memperhatikan olahraga? Kalau masukan untuk saudara-saudara kita yang terjun langsung di dunia relawan, itu sangat penting sekali yang namanya mereka memperhatikan mereka punya kesehatan. Karena kenapa? Di sini mereka mau menolong orang yang pertama. Betul, ya. Jadi kalau mereka tidak menjaga mereka punya kesehatan, jangan sampai mereka turun lapangan, mereka yang ditolong. Wah, Itu yang kita tidak inginkan. Betul, gitu. ya. Jadi masukan dari saudara semuslim mereka. Iya. Yang pertama, jaga mereka punya fisik dengan cara minimal lari. Lari. Iya. Lari dari kenyataan? Tidak, otomatis tidak lah. Lari dengan berolahraga. Iya, lari olahraga, bukan lari dari kenyataan. Iya, iya. Kalau di dunia fitness itu kita ada namanya latihan leg atau latihan kaki. Ya. Latihan kaki ini latihan yang paling berat di dunia fitness. Maka dari itu kenapa dikatakan dia latihan paling berat? Karena dia mampu memperbagus stamina dan fisik seluruh tubuh. Oh. Iya. Padahal ini doang yang digerakkan Iya, ya? ini doang. Berat sekali. Oh, berat. Nah, berat. Jadi kalau insya Allah, kalau atas izin Allah, bila kaki sudah strong, terus tim relawan turun, Iya. insya Allah fisik mereka terjaga. Terjaga ya. Iya. Nah, Lari, kalau yang tanpa alat tempat lari. bisa lari ya. Iya. Lari sehari minimal berapa? Sejam, Jadi, 2 jam atau per kilo? Tergantung kemampuan lah. Oh, Ya. iya, iya. Jangan sampai kita kasih target loyo. Belum dilakukan sudah loyo. Iya. Karena mikir beratnya ya. Nah. Nah, tapi sebenarnya itu sangat membantu ya. Iya, betul. Untuk menjaga fisik para relawan kita. Iya. Olahraga ya. Sangat Minimal lari Lari. tiap hari. Jadi kita kembali ke kita kembali dasar berolahraga. Iya. Minimal seminggu 3 kali, maksimal seminggu 5 kali. Oh, seminggu 3 kali, Iya. maksimal seminggu 5 kali. Iya, betul. Lari. Iya. Kalau tadi untuk fitness sendiri, apa namanya tadi, olahraga apa nih? Kaki aja. Kaki Latih aja. kaki, iya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada seorang relawan nih, Ya. tiba-tiba buka relawan yang mau terjun di medan bencana ini, tiba-tiba ada orang yang mungkin ya hari-harinya kantoran, tiba-tiba turun dengan mengambil posisi yang berat, misalnya mengantarkan sembako, memikul sembako, memindahkan logistik seperti itu. Tanpa olahraga bisa berefek nggak kepada fisik? Kalau berefek dengan fisik, yang pertama karena yang saya perhatikan dari teman-teman ini, mereka turun ini adalah bukan karena mereka hawa nafsu. Ya. Tapi mereka turun karena keimanan. Mencari pahala. Betul. Jadi salah satu itu yang menurun mereka. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita bicarakan efek samping, mereka akan lebih kuat. Iya ya. Semangat itu bisa mengalahkan segalanya ya. Lebih kuat mereka pastikan. Oh, Masya Allah.
Kalau efek samping nanti akan terjadi satu hal yang tidak diinginkan, insya Allah tidak. Nah, misalnya jantung, apakah tiba-tiba langsung dipompa kencang ketika dengan aktivitas berat, berpengaruh nggak bagi yang belum pernah sama sekali olahraga gitu? Kalau kita namakan tim relawan ini di lapangan ini tidak ada namanya seperti lari kejut. Karena jantung terpompa kencang tiba-tiba itu yang sangat rawan. Relawan turun tidak ada yang namanya dia harus tiba-tiba harus lari, tidak ada. Jadi insya Allah akan aman. Hanya saja karena kalau jantung tiba-tiba berhenti itu dikarenakan dia mendapatkan hentakan yang tiba-tiba lari, seperti contoh dia mendapatkan lari kejut atau tiba-tiba harus lari berhenti tiba-tiba. Itu yang biasanya tiba-tiba karena tidak memiliki otot jantung dia bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, begitu biasanya. Oh, begitu ya. Tapi kalau cedera otot atau Cedera otot enggak, insya Allah. Iya. Nah, kemudian untuk relawan sendiri ketika berada di medan bencana, kan kemarin ada berapa bencana yang banyak relawan turun, misalnya itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Penting nggak olahraga di lokasi bencana? Misalnya sebelum ke medan untuk membantu yang tertimpa bencana ini. Jadi kalau kita kembali lagi ke namanya apa ya, untuk olahraga para relawan di lapangan, saya pikir kayaknya mereka tidak ada waktu untuk berolahraga. Pagi misalnya. Karena mereka tuh apa ya, banyak mereka harus terjun. Jadi yang mereka terjun itu sudah termasuk mereka punya olahraga. Ya, ada yang terjun di koki. Betul. Itu bisa kita bayangkan nggak? Itu belangannya besar loh. Betul. Mereka kayu, masya Allah. Itu mandi keringat. Angkat bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Membagi itu butuh tenaga yang sangat besar. Luar biasa. Berarti itu sebenarnya olahraganya dia kan? Iya. Jadi kalau kita bicarakan harus ada enggak olahraga khusus di lapangan buat para relawan? Minimal pemanasan gitu kan? Kalau dari yang kita lihat, apa ya? Kayaknya mereka dengan sendirinya tercipta suasana olahraga itu gitu loh. Artinya siap bekerja fisik ya. Nah, masya Allah. Nah, tadi tentang olahraga ini kaki ya, apa namanya tadi? Latihan leg. Latihan? Leg. Ya. Nah, latihan leg ini berapa lama? Latihan leg ini itu dasarnya ada 5 gerakan. Nanti kita praktek. Boleh? Oke, siap. Nanti kita praktek itu supaya bisa lebih diketahui ya. Iya. Berapa lama butuh waktu? Kurang lebih itu satu sesi itu, satu gerakan itu dia mengambil 4 set. Kurang lebih bisa 30 menit selesai. Oh, 30 menit selesai. Ya. Lama. Nah. Kita timbang. Angkat, go. Satu, apa? Mungkin dulu. Satu. 5. Ayo start. 6. 7. 8. Kemudian dengar-dengar ini Islamic Center Muaz bin Jabal mau buka sport center, antaranya gym. Apakah juga ini bisa menjadi sebuah solusi bagi relawan-relawan kemanusiaan kita untuk mempersiapkan diri ketika ada bencana yang kita tidak minta sebenarnya kan, tapi kan kita harus siap-siap nih. Bisa nggak menjadi sebuah solusi bagi teman-teman relawan untuk mempersiapkan diri gitu? Insya Allah bisa. Karena kenapa? Yang pertama itu adalah dengan hadirnya sport center nanti di ICM itu untuk relawan kita itu bisa lebih terkontrol, yang terkontrol dari segi kesehatan mereka. Karena nanti itu kita juga punya klinik nanti. Terkontrol ya, artinya kesehatan dengan olahraganya. Iya, Masya Allah. Kesehatan mereka lebih terkontrol, fisik, stamina lebih terjaga. Iya. Karena mereka nanti akan dilatih sama
oleh orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Iya. Sehingga tidak ada nanti relawan baru disuruh pikul 1 karung beras sudah sudah pamit pulang. Nah, tidak kayaknya insya Allah. Tidak ya, Iya. insya Allah. Nah, jadi prospek ini untuk membantu ini besar ya, kalau misalnya para relawan ini rajin olahraga, ketika diminta ada bencana atau ada kegiatan sosial mereka langsung turun gitu. Kenapa sih? Ketika para relawan ini aktif olahraga gitu kan, Iya. dan ketika ada bencana mereka atau ada kegiatan kemanusiaan mereka langsung terjun dengan persiapan olahraga yang baik. Iya, insya Allah. Karena mereka sudah mempersiapkan diri gitu loh. Jadi pada saat diminta, pada saat dibutuhkan, mereka sudah siap gitu loh. Itu makanya itu salah satu penting kita mempunyai persiapan untuk berolahraga. Apalagi kita gabungkan dengan latihan beban. Iya ya. Nah, artinya bisa mengurangi beban saudara-saudara kita. Iya. Kita angkat beban dulu. Nah, Nah, sahabat muas sekalian, dan insya Allah salah satu instruktur nanti di Sport Center di ICM itu adalah beliau. Siap. Wah, insya Allah. Sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Sport Center dan bisa segera dibuka ya, segera beraktivitas, bisa menjadi solusi bagi sahabat-sahabat kita untuk menjaga kesehatan dan tentu dengan pola hidup yang sehat tentunya. Nah, ada yang ingin disampaikan buat sahabat muas? jadi yang pertama adalah ayo jaga kesehatan. Apalagi sekarang ini kita lagi menghadapi yang namanya virus corona. Salah satu kita menjaga imun dengan berolahraga, menjaga istirahat, pola makan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, karena kita umat Islam harus taat pada pemerintah dan strong. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas tips yang diberikan ya. Buat sahabat muas dan waktu yang telah diluangkan di kesempatan ini. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Masya Allah. Nah, sahabat muas dimanapun Anda berada, demikian bincang akhir pekan kita di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bersama kembali di sesi berikutnya di episode tentang kegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Bincang Akhir Pekan, sebuah program talk show yang menghadirkan informasi menarik dari berbagai sumber. Isu terkini, kegiatan sosial, komunitas, kesehatan, lingkungan, dan berbagai bidang lainnya. Jangan lewatkan program Bincang Akhir Pekan. Insya Allah tayang setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Bincang Akhir Pekan hanya di Mu'adz TV, televisi satelit Anda, dan Radio Mu'adz bin Jabal.